Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon berkat, kiranya Tuhan hadir dan memberkati perjalanan kami sepanjang hari ini. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi landasan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tetapi saya akan membacakan firman Tuhan dari ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan kitab Efesus adalah kitab yang menjadi gambaran bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Jemaat dipersiapkan seperti seorang calon mempelai yang akan bertemu dengan pasangannya. Kita tahu bahwa jikalau seorang sudah bertunangan, pasti dia fokus kepada tunangannya, dia tidak memikirkan yang lain, dan dia tidak akan mengingini yang lain, tapi dia tetap setia sampai hari pernikahan. Saudara, demikian juga kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Seharusnya saudara kekasih, hidup kita harus tertuju kepada Kristus saja. Kristus sentris, hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Pandangan kita adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Karena itu saudara, Paulus menasihatkan bagi kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang mengalami perubahan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dari kehidupan yang manusiawi, tapi kita harus berjalan hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Ini adalah satu kesempatan di mana waktu-waktu hidup kita harus sungguh-sungguh tetap memandang kepada Kristus. Sehingga Paulus tadi katakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah, kamu dari yang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, hidup kita harus diterangi oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus. Karena itu, hendaklah kamu hidup dan perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Saudara, orang bebal adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, yang mengisi waktu-waktu hidupnya dengan tujuan-tujuan yang hanya menyenangkan diri, tanpa tujuan yang jelas. Dan dia akan terbawa, terseret kepada arus kehidupan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus memperhatikan bagaimana kita harus hidup, menata hidup kita, dan harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah nasihat Rasul Paulus bagi orang yang percaya kepada Tuhan.
Orang yang mengalami pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, dia harus memelihara imannya untuk hidup terus-menerus pada Yesus Kristus. Dia harus hidup dipenuhi dengan firman Allah. Dia hidup dengan berdoa. Dia hidup dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dia harus hidup dengan melayani sesama dan melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Sehingga seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita perhatikan di sini, dia akan berbicara dengan sukacita kepada Allah dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani yang keluar dari mulutnya. Dia terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan merendahkan dirinya seorang kepada yang lain. Demikianlah kita harus hidup, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, pada hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, mari kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengarahkan hidup kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, dan Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, yang telah menyapa kami. Kiranya Kristus bercahaya atas kami. Kristus menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau berdoa, kiranya yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, yang hidup dalam pergumulan dan tantangan Tuhan berikan jalan dan solusi bisa keluar dari persoalan kehidupan mereka. Berkatilah gereja Kristus Ketapang, para rohaniwan, para penatua. Tuhan, kami rindu juga supaya gereja ini dibangunkan kembali. Jemaat punya semangat gairah untuk kembali berbakti on-site di tengah-tengah gerejamu. Tuhan juga berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Mereka bangun, mereka bangkit untuk membangun gerejamu. Berkati semua pos-pos gereja Kristus dimanapun berada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami percaya bahwa pertumbuhan datang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menyiram, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Dan semua jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin dan sertai. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Amin.